Satu peluru misterius di dalam mobil Buick itu tidak hanya mengakhiri napas seorang jenderal Inggris yang kelelahan, tapi juga memicu neraka bocor di jalanan Surabaya. Ini bukanlah kisah kepahlawanan biasa. Ini adalah tragedi tentang seorang prajurit yang baru saja selamat dari kejamnya Perang Dunia Kedua, hanya untuk menemukan ajalnya di kota pelabuhan yang tak pernah ia pahami. Obertin Walter Southern Malaby, seorang brigadir jenderal yang mengira misinya murni untuk kemanusiaan dan pelucutan senjata. Namun, takdir bermain kejam, mengubah jenderal yang kelelahan ini menjadi martir utama dari pertempuran paling berdarah dalam sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia. Musim gugur tahun 1945. Dunia baru saja bernapas lega setelah rezim fasis tumbang. Malaby, seperti ribuan prajurit sekutu lainnya, sangat merindukan kampung halamannya di Inggris. Tulang-tulangnya masih menyimpan rasa ngilu dan kelelahan mental akibat ketegangan perang panjang yang baru saja usai. Namun, alih-alih mendapatkan tiket pulang untuk memeluk keluarganya, ia justru diperintahkan berlayar menuju Hindia Belanda. Misinya terdengar sederhana di atas kertas, melucuti senjata sisa tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang sekutu. Jenderal yang malang ini sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan lurus memasuki pusaran revolusi rakyat yang sedang mendidih. Pada tanggal 25 Oktober, Brigade Infanteri India ke-49 di bawah komando Malaby berlabuh di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Udara pesisir yang panas seakan mewakili suhu politik di kota tersebut. Malaby tiba dengan asumsi yang keliru, mengira ia hanya akan berhadapan dengan tentara Jepang yang sudah kehilangan semangat tempur. Apa yang ia saksikan justru di luar nalar militernya. Surabaya telah dikuasai oleh puluhan ribu pemuda bersenjata api rampasan dan bambu runcing yang siap mati demi mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Tanpa perbekalan yang memadai, sang jenderal harus memutar otak dan mengandalkan diplomasi yang sangat rapuh. Selama beberapa hari pertama, Malaby berusaha keras menekan ego militernya. Ia berhasil membangun kesepakatan damai dengan para pemimpin lokal Surabaya, meyakinkan mereka bahwa pasukan Inggris tidak bermaksud mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Sebuah harapan damai sempat bersemi sejenak. Namun, pengkhianatan fatal justru dijatuhkan dari atasannya di Jakarta. Tanpa sepengetahuan Malaby, pesawat-pesawat militer Inggris tiba-tiba menyebarkan ribuan selebaran dari udara, memerintahkan seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka atau menghadapi eksekusi. Otoritas Malaby hancur seketika. Janjinya dianggap kebohongan, dan bara api yang susah payah ia redam kini tersiram bensin. Dampak dari selebaran provokatif tersebut sungguh mematikan. Pada tanggal 28 Oktober, amarah rakyat Surabaya meledak. Puluhan ribu pemuda melancarkan serangan serentak ke seluruh pos pertahanan pasukan Inggris di berbagai sudut kota. Pasukan Malaby yang jumlahnya sangat kecil langsung terkepung dan terancam pembantaian total dalam hitungan jam. Jenderal yang kelelahan itu terkurung dalam mimpi buruk yang nyata. Di tengah hujan peluru dan ledakan mesiu, ia terus mengirimkan panggilan radio darurat dengan putus asa, memohon agar pimpinan tertinggi segera mengadakan intervensi gencatan senjata sebelum seluruh anak buahnya dihabisi di jalanan Surabaya. Pada sore hari tanggal 30 Oktober, sebuah kesepakatan gencatan senjata dari tingkat tinggi akhirnya ditandatangani. Sayangnya, komunikasi di lapangan terputus, dan baku tembak mematikan masih terus terjadi di area gedung Internatio. Mengambil resiko terbesar dalam hidupnya, Malaby memutuskan untuk turun langsung. Hanya bermodalkan mobil Buick hitam tanpa pengawalan besar, ia melintasi lautan kerumunan massa yang sedang dibakar amarah. Keputusan tragis ini mungkin didasari rasa tanggung jawab mendalam sebagai seorang perwira atau justru sebuah keputusan asaan murni. Ia melangkah perlahan ke dalam perangkap takdir terakhirnya. Di dekat gedung Internatio, mobil Buick hitam itu terjebak total dalam kepungan massa yang tak terkendali. Ketegangan memuncak ketika suara tembakan tak dikenal tiba-tiba memecah keheningan yang rapuh. Dalam kekacauan malam yang membingungkan itu, sebuah bayangan mendekati jendela mobil Malaby. Tiba-tiba, tembakan jarak dekat meletus. Peluru itu menembus tubuh sang jenderal, menamatkan riwayatnya secara tragis. Tak berselang lama, ledakan granat menghancurkan mobil beserta jenazahnya.
Hingga hari ini, identitas penembak itu tetap menjadi misteri. Apakah ia pejuang yang kalap atau peluru nyasar dari pihak Inggris sendiri? Sejarah memilih membisukannya. Kematian Malabi bukanlah akhir, melainkan percikan api yang menyalakan tong mesiu terbesar dalam sejarah kemerdekaan. Marah besar atas terbunuhnya sang jenderal, militer Inggris membalas dengan melancarkan invasi udara, laut, dan darat yang brutal pada tanggal 10 November. Namun, rakyat Surabaya menolak tunduk, memberikan perlawanan paling epik yang kini kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Di tengah gemuruh sejarah bangsa yang besar itu, nama AWS Malabi terukir dengan warna kelabu. Bukan sekedar penjajah, ia dikenang sebagai sosok prajurit kelelahan yang terjebak di ujung tanduk diplomasi, menjadi korban tragis di atas altar